Selamat datang kembali di podcast WMB. Waktunya mahasiswa bicara. Membangkitkan semangat belajar dalam diri kita bersama Deviani, Natalia, Suryanti, dan Nova Kartila. Episode kali ini kita akan membahas tentang menambahkan motivasi belajar oleh diri sendiri. Mengenai menambahkan motivasi belajar oleh diri sendiri itu, menurut kalian bagaimana mengatasi rasa takut atau khawatir terhadap hasil belajar Anda? Kadang karena kita itu seperti takut gitu dengan hasil belajar kita itu. Jadi menurut kalian bagaimana? Menurut saya, mengatasi rasa takut atau khawatir terhadap hasil belajar bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu menentukan tujuan yang realistis. Tentukan tujuan belajar yang spesifik dan realistis. Ketika tujuan Anda jelas dan dapat dicapai, Anda akan merasa lebih terarah dan kurang khawatir. Lalu yang kedua, persiapan yang baik. Luangkan waktu yang cukup untuk belajar dan persiapkan diri sebaik mungkin. Persiapan yang baik bisa mengurangi kecemasan karena Anda merasa lebih siap menghadapi apa yang akan datang. Lalu yang ketiga, pemahaman bukan hafalan. Fokus pada pemahaman materi, bukan sekedar menghafal. Pemahaman yang baik akan membantu Anda merasa lebih percaya diri dengan kemampuan Anda untuk menggunakan pengetahuan tersebut di masa depan. Menurut saya, rasa takut terhadap hasil belajar dapat menjadi tantangan bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan dan meningkatkan prestasinya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi rasa takut atau khawatir terhadap hasil belajar, yaitu yang pertama itu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan kondusif dengan cara menciptakan konsep belajar yang lebih efisien, memberikan pelatihan secara rutin, dan menggunakan model belajar yang bervariasi. Menurut saya, untuk mengatasi rasa takut atau khawatir terhadap hasil belajar, kita dapat lebih fokus pada proses belajar daripada hasil akhirnya. Berusaha untuk memahami dan menguasai materi dengan baik dan mempercayai bahwa hasil yang kita buat dengan baik akan mengikuti dengan sendirinya. Kita juga mengingat bahwa belajar adalah proses yang berkelanjutan dan setiap kesalahan atau kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Selain itu, kita juga bisa mencoba untuk menjaga pikiran positif dan menghilangkan tekanan yang berlebihan dengan berpikir bahwa belajar adalah kesempatan untuk kita meningkatkan diri dan mencapai potensi yang terbaik. Baik, selanjutnya apa sih strategi yang kita gunakan untuk mengatasi rasa bosan atau lelah saat belajar? Menurut kalian itu apa strategi yang mungkin lebih baik? Menurut saya, mengatasi rasa bosan atau lelah saat belajar memerlukan beberapa strategi yang bisa membantu menjaga motivasi dan fokus Anda. Di sini ada beberapa strategi yang bisa Anda coba. Yang pertama, ubah lingkungan belajar. Kadang-kadang mengganti tempat belajar bisa menyegarkan dan membantu mengurangi rasa bosan. Cobalah belajar di tempat yang berbeda seperti di taman, kafe, atau ruangan lain di rumah. Yang kedua, variasi metode belajar. Gunakan berbagai metode belajar seperti menonton video pendidikan, mendengarkan podcast, atau berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Metode yang berbeda bisa membuat proses belajar lebih menarik. Lalu yang ketiga, atur jadwal belajar yang terstruktur. Buatlah jadwal belajar yang mencakup waktu istirahat yang cukup, memecah sesi belajar dengan istirahat pendek, misalnya teknik Pomodoro, belajar selama 25 menit,
diikuti istirahat 5 menit. Bisa membantu menjaga konsentrasi dan mencegah kelelahan. Dengan mencoba beberapa atau semua strategi ini, Anda dapat membantu mempertahankan minat dan energi selama belajar, mengurangi rasa bosan dan kelelahan. Strategi yang digunakan untuk mengatasi rasa bosan atau lelah belajar dapat dilakukan dengan menggunakan metode bervariasi. Misalnya, waktu 1 jam itu digunakan 50 menit untuk belajar dan berhenti 10 menit untuk beristirahat sejenak. Penggantian tempat belajar juga dapat membantu mengatasi rasa jenuh atau bosan yang dialami siswa ketika belajar. Lalu, penataan tempat belajar dapat memberikan suasana yang lebih segar dan lebih memotivasi untuk belajar. Bagi saya, untuk mengatasi rasa bosan itu bisa menggunakan berbagai macam cara. Yang sering saya gunakan yaitu dengan mencoba untuk menciptakan variasi dalam metode belajar. Kita juga bisa membagikan waktu belajar menjadi sesi yang lebih pendek dan memiliki metode belajar yang berbeda, seperti membaca, membuat catatan, atau berdiskusi dengan teman. Kita juga dapat mencoba untuk membuat suasana belajar yang menyenangkan dan menarik, misalnya dengan mendengarkan musik atau menggunakan media interaktif. Selain itu, kita juga bisa memberikan diri kita sendiri istirahat yang cukup antara sesi belajar untuk menghindari kelelahan dan menjaga keseimbangan antara belajar dan waktu luang. Oke, selanjutnya yaitu menurut kalian apa cara kalian untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang efektif dan menghindari kebiasaan belajar yang tidak efektif tersebut? Bagaimana menurut pendapat kalian? Menurut saya, mengembangkan kebiasaan belajar yang efektif dan menghindari yang tidak efektif dalam kunci untuk meningkatkan prestasi akademik dan memperoleh pengetahuan secara efisien. Ada beberapa strategi yang bisa membantu. Yang pertama itu cara mengembangkan kebiasaan belajar yang efektif. Contohnya, jadwal tetap. Tetapkan jadwal belajar rutin, belajar pada waktu yang sama setiap hari dapat membantu otak Anda siap menerima informasi dan memperkuat kebiasaan belajar. Lalu yang kedua, cara menghindari kebiasaan belajar yang tidak efektif. Contohnya, belajar menjelang ujian. Menghindari kebiasaan belajar di menit-menit terakhir sebelum ujian. Kebiasaan ini seringkali hanya menyebabkan stres dan informasi yang tidak bertahan lama. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Anda dapat meningkatkan efektivitas belajar dan menghindari kebiasaan yang mungkin menghambat proses belajar. Selalu siap untuk menyesuaikan metode belajar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Anda untuk hasil yang maksimal. Untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang efektif dan menghindari kebiasaan belajar yang tidak efektif, contohnya itu seperti menentukan tujuan yang jelas. Nah, dengan menentukan tujuan yang jelas dapat menjadi sebuah motivasi jika kita mulai merasa kehilangan minat untuk belajar. Nah, memiliki tujuan yang jelas membantu kita tetap fokus dan konsisten selama proses pembelajaran. Untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang efektif agar terhindar dari kebiasaan belajar yang kurang efektif, yaitu kita bisa menciptakan jadwal pembelajaran yang teratur dan konsisten. Menentukan waktu yang khusus untuk belajar setiap hari dan mengikuti jadwal tersebut dengan disiplin. Juga bisa mencoba untuk menghindari penundaan dan memulai tugas belajar secara mungkin. Selain itu, kita juga bisa mencoba untuk memanfaatkan waktu luang dengan memanfaatkan waktu perjalanan atau istirahat untuk membaca atau mengulang materi.
Kita juga bisa dengan mencatat dan merevisi materi secara teratur untuk memperkuat pemahaman kita. Untuk menghindari kebiasaan belajar yang tidak efektif, kita juga bisa berusaha untuk menghindari multitasking dan fokus pada satu tugas belajar pada satu tempat. Kita juga mengatur lingkungan belajar yang bebas dari gangguan dan menghindari godaan seperti gadget atau media sosial yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Nah, itu tadi pembahasan tentang menambahkan kapasitas belajar oleh kita sendiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.